Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Yakult. Di sini, aku dan teman-temanku dari kelompok 8 mau jelasin nih tentang supply chain management dari tempat di mana aku dibuat. Selamat menyaksikan. Company Profile. Sejarah produk Yakult ditemukan pertama oleh Dr. Minoru Shitota pada tahun 1930 yang kemudian mendirikan Yakult Honsha Limited Company pada tahun 1935 di Jepang. PT Yakult Indonesia Persada berdiri tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi Yakult Honsha Limited Company dari Jepang. Pabrik dari PT Yakult Indonesia Persada di Indonesia terdapat di dua wilayah, yaitu di Sukabumi yang berada di kaki Gunung Salak dan di Mojokerto di kaki Gunung Penanggungan. Pemilihan dua wilayah ini dikarenakan mendekati pasokan air yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mencukupi serta lingkungan pabrik yang bebas dari polusi. Produk PT Yakult Indonesia Persada berfokus dalam memproduksi serta mendistribusikan Yakult dengan 6.000 karyawan dan 11.000 Yakult Ladies di seluruh Indonesia. PT Yakult Indonesia Persada memiliki moto produk Cintai Ususmu, minum Yakult setiap hari. Produk PT Yakult Indonesia Persada. Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri L-Casein strain di tiap botolnya. Bakteri Yakult termasuk ke dalam golongan bakteri yang terbukti aman bagi manusia, kuat dan tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu, sehingga bisa sampai ke dalam usus kita dalam keadaan hidup dan terbukti bermanfaat untuk membantu menjaga pencernaan selalu baik. Bahan baku Yakult terdiri dari air, sukrosa, susu skim bubuk, dekstrosa, perisa identik alami, kultur bakteri asam laktat, yaitu bakteri L-Casein strain. Produk Yakult mempunyai dua varian. Yang pertama, Yakult Original, yang kedua, Yakult Light atau less sugar dengan vitamin D dan E. Tahapan produksi Yakult. Pertama, proses pembibitan secara manual, yaitu susu skim bubuk disteril sehingga warna menjadi coklat dan glukosa dilarutkan dengan air. Kemudian disterilisasi dan difermentasi dengan penambahan bakteri L-Casein di dalam tangki pembibitan atau seed tank. Kemudian suhu didinginkan. Nah, setelah dingin dimasukkan ke dalam penampung besar, didiamkan selama 1 hari. Nah, untuk mendapatkan warna khas Yakult, susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius. Tahap kedua adalah pembuatan susu fermentasi. Susu ditambah glukosa dimasukkan ke dalam silo tank. Kemudian dilarutkan dengan air panas dalam dissolving tank sampai sempurna. Nah, kemudian difilter. Setelah difilter, dipindahkan ke mesin UHT atau ultra high temperature. Sterilisasi pada temperatur 120 derajat Celcius kurang lebih. Kemudian dimasukkan ke dalam kultur tank. Setelah itu ditambahkan perisa atau perasa. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam homogenizer, proses selama 7 hari. Nah, setelah kedua proses tersebut selesai, dilakukan pencampuran. Tahapan berikutnya yaitu proses pencetakan botol. Proses ini membutuhkan 15 mesin dalam prosesnya. Nah, tiap-tiap mesin menghasilkan 18 botol.
dalam 1 jam bisa menghasilkan 11.000 botol satu mesin. Setelah itu dilakukan penyimpanan botol dengan filter udara. Setelah itu pengisian botol dengan Yakult dan ditutup. Setelah itu dilakukan proses penyeleksian. Setelah dilakukan proses penyeleksian, didapatlah hasil yang baik. Nah, hasil yang baik tadi, botol yang bagus tadi, dilakukan pengemasan. Setelah dilakukan pengemasan, kemudian repacking dan disimpan dalam ruang pendingin sebelum siap dipasarkan. Supply Chain Management PT Yakult Honsha yang ada di Jepang. Saat ini, Yakult diproduksi dan dijual di Jepang, negara-negara lain di Asia, Australia, Amerika Latin, serta Eropa. Pasokan bahan baku PT Yakult Indonesia Persada. Bahan Yakult terdiri dari air, susu skim bubuk, sukrosa, dextrosa, perisa identik alami, serta kultur bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Bahan pertama adalah air. Pada awalnya, pabrik Yakult berada di Jakarta. Namun karena adanya kesulitan mendapatkan air bersih, maka pabrik Yakult dipindah ke Sukabumi, Jawa Barat. Air didapatkan dari pegunungan di sekitar pabrik. Bahan kedua adalah bahan tambahan, meliputi susu skim bubuk dan perisa, diimpor dari Australia dan New Zealand untuk memenuhi standar kualitas. Bahan selanjutnya adalah gula, meliputi sukrosa dan dextrosa, merupakan produk lokal yang didapat dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Bahan terakhir yang paling penting adalah bakteri Lactobacillus casei shirota strain, dan ini khusus didatangkan dari Jepang. Bahan kemasan pada produk Yakult meliputi bahan untuk botol dan penutup botol. Bahan untuk botol terbuat dari biji plastik polisterin yang berasal dari Cina. Sementara untuk penutup botol terbuat dari aluminium foil. Pemasok bahan kemudian memasok bahan-bahan tersebut ke pabrik Yakult. Di Indonesia, pabrik Yakult ada 2, yaitu yang pertama di Sukabumi, Jawa Barat, dan yang kedua di Mojokerto, Jawa Timur. Dengan produksi masing-masing sekitar 3,6 juta botol per hari. Dengan masing-masing waktu expired date maksimal 40 hari. Setelah itu dilakukan proses produksi. Kemudian dilanjutkan dengan proses distribusi melalui direct sales dan Yakult Lady. PT Yakult memilih strategi efisiensi biaya. Strategi ini meliputi: pertama, PT Yakult memilih supplier yang rendah biaya namun tetap menjaga kualitas produk. Langkah kedua, dengan mengatur persediaan rantai pasok seminimal mungkin, melakukan perencanaan produksi setepat mungkin berdasarkan forecast dari permintaan manajer pemasaran. Ketiga adalah membuat jaringan distribusi sesederhana mungkin sehingga menghemat biaya. Di sini PT Yakult menggunakan direct sales serta Yakult Lady. Yakult Lady berperan ganda. Selain menjual, mengirim, juga melakukan komunikasi kepada customer, memberikan informasi kesehatan kepada konsumen terkait Yakult, sehingga mengefisienkan pemakaian tenaga kerja. Dan langkah keempat adalah karakteristik desain produk Yakult dengan memaksimalkan hasil output dengan biaya seminimal mungkin. Di sini kemasan dibuat sederhana dan single produk atau seragam.
sebagai langkah efisiensi biaya. Yakult merupakan produk fungsional. Dengan strategi efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan, membuat Yakult dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai strata ekonomi bawah hingga atas, sehingga membuat omset penjualan dapat terus tercapai dengan luasnya market penjualan. Networking atau jaringan global PT Yakult. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT Yakult diproduksi dan dijual di beberapa negara lain. Dengan Yakult Honsha sebagai intinya, grup Yakult terdiri dari 170 perusahaan. Yakult saat ini beroperasi di 40 negara dan termasuk wilayah Jepang dengan 29 perusahaan di luar negeri. Secara global, PT Yakult berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di negara wilayah lain dengan fokus menjalankan bisnis berdasarkan produksi dan penjualan lokal dengan menggunakan sumber daya lokal dan secara aktif memperkerjakan karyawan lokal. Berikut tampilan persentase bahan baku produk susu yang bersumber secara lokal. Di Jepang terdapat 96,4%, di Eropa 69,2%, di Amerika, negara bagian Amerika sebesar 84%, dan untuk di negara Asia atau Oceania sebesar 50,3%. Strategi pemasaran Yakult. 1. Segmentasi merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Hal-hal yang mendasari dalam penerapannya antara lain: yang pertama, variabel geografis. Dalam hal ini, produk Yakult telah menguasai dunia. Terbukti sudah sampai ke Jepang, Australia, Asia hingga Eropa. 2. Variabel demografi. Dalam hal ini, segmentasi yang diambil produk Yakult adalah keluarga. Tidak ada batasan umur. 3. Variabel psikologis. Dalam hal ini, segmentasi produk Yakult dikhususkan bagi keluarga yang ingin memiliki gaya hidup sehat. 2. Targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar, mana yang akan dijadikan sebagai target pasar yang baik untuk dijadikan sasaran. Penerapan target pasar yang dituju produk Yakult adalah seluruh anggota keluarga manapun berada tanpa memandang perbedaan, karena produk Yakult merupakan minuman kesehatan yang alami dengan memanfaatkan fermentasi bakteri baik bagi tubuh. 3. Positioning adalah menentukan bagaimana memposisikan produk atau brand Yakult dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Penerapan produk Yakult memiliki slogan khususnya di Indonesia dengan kalimat "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Hal ini bertujuan untuk menimbulkan citra di masyarakat bahwa produk Yakult dapat meningkatkan kesehatan bagi tubuh, khususnya pada usus, karena banyak sekali sumber penyakit yang timbul dari usus yang tidak sehat. Marketing mix pada produk Yakult. 1. Produk. Produk yang dihasilkan adalah Yakult sesuai nama besar perusahaan. 2. Price. Harga yang ditawarkan yaitu 10.000 per pak kemasan 65 ml. Yang ketiga, place. Saluran distribusi dilakukan Yakult Lady oleh direct sales. 4. Promotion. Yakult mengiklankan produknya menggunakan 1. Media elektronik, TV dan radio. 2. Media cetak, majalah dan koran. 3. Internet dengan situs resminya www.yakult.co.id.
4. Media sosial, Facebook, Instagram, dan Kaskus.